Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Maheswari dengan NPM 255705-2006 dari kelas Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan membuat tugas video pengganti pertemuan kedua mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Oke, langsung saja. Baik, di sini ada gambaran umum dan juga capaian pembelajarannya. Lanjut ke materi praktikum, bagian statistika dasar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik dan juga statistika. Statistik adalah kumpulan angka atau data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu objek, individu, atau fenomena tertentu yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara ringkas. Misalnya rata-rata nilai mahasiswa, jumlah pengguna aktif suatu aplikasi, atau persentase pertumbuhan penjualan. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari metode dan teknik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, serta menafsirkan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistika tidak hanya berfokus pada angka, tetapi pada keseluruhan proses ilmiah dalam pengelolaan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan. Jadi ilustrasi sederhananya itu jika sebuah sistem mencatat data transaksi harian selama 1 bulan, contoh dari statistik itu angka rata-rata transaksi per hari. Itu adalah contoh dari statistik. Sedangkan statistika yaitu proses menghitung rata-rata tersebut. Nah, itu baru disebut dengan statistika. Lanjut ke jenis-jenis statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu statistika yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan, pengumpulan, dan peringkasan data tanpa melakukan analisis lanjutan, generalisasi, atau pengujian hipotesis. Statistika deskriptif hanya menyajikan dan menggambarkan data sebagaimana adanya melalui tabel, grafik, diagram, serta perhitungan ukuran statistik seperti rata-rata, median, modus, sampingan baku, dan persentase. Jadi contohnya itu sebuah sistem mencatat waktu respon 30 pengguna aplikasi. Jadi hasil perhitungan menunjukkan rata-rata waktu respon itu 1,5 detik, waktu tercepat 1,1 detik, sampai waktu terlambat 2 detik. Di sini hanya menyajikan gambaran data tanpa menyimpulkan apapun. Lanjut, yang kedua ada statistika inferensia. Jadi apa sih itu statistika inferensia? Yaitu statistika yang berkaitan dengan analisis data dan penarikan kesimpulan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi serta mendukung pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Statistika inferensia mencakup konsep peluang, distribusi probabilitas, estimasi parameter, pengujian hipotesis, uji Z, uji T atau uji F, korelasi, regresi, dan metode analisis lainnya. Jadi contoh dari data 30 pengguna tadi, dilakukan analisis untuk menguji apakah sistem versi baru lebih cepat dibanding versi lama. Setelah dilakukan uji statistik, diperoleh kesimpulan bahwa versi baru memang secara signifikan lebih cepat. Di sini sudah ada penarikan kesimpulan sehingga termasuk statistika inferensia. Lanjut ke terminologi umum, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang ingin diteliti. Populasi bisa berupa orang, benda, atau data yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh yang pertama, seluruh mahasiswa sistem informasi angkatan 2024. Yang kedua, semua pelanggan suatu perusahaan. Yang ketiga, semua komputer di laboratorium. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel digunakan karena yang pertama, populasi terlalu banyak, kedua untuk menghemat waktu, yang ketiga untuk menghemat biaya, dan juga yang keempat itu lebih praktis. Jadi perbedaan populasi dan sampel ini, kalau populasi itu seluruh objek penelitian, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi. Jumlahnya dari populasi itu jumlahnya lebih besar, sedangkan sampel jumlahnya lebih kecil. Di populasi menggambarkan keseluruhan, sedangkan sampel itu mewakili populasi.
Lanjut, yang kedua ada objek. Objek adalah sesuatu yang diteliti atau diamati dalam suatu penelitian. Objek bisa berupa orang, benda, atau peristiwa. Contohnya, mahasiswa sistem informasi menjadi objek penelitian nilai ujian statistika. Yang ketiga ada parameter. Parameter adalah nilai angka yang mewakili seluruh populasi, misalnya rata-rata tinggi badan semua penduduk atau persentase pengguna internet di Indonesia. Karena mengukur seluruh populasi, sering tidak mungkin nilai parameter biasanya diperkirakan dari data sampel melalui pengujian statistik. Jadi contoh yaitu rata-rata tinggi badan seluruh penduduk Indonesia adalah 160 cm. Nilai 160 cm ini disebut parameter karena mewakili populasi, bukan sampel. Lanjut, keempat, variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut dari suatu objek yang dapat diukur, diamati, atau dikategorikan, dan nilainya dapat berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya. Variabel menunjukkan apa yang diteliti atau diukur dalam suatu penelitian. Nah, variabel ini ada cabangnya lagi. Yang pertama itu ada kualitatif. Jadi variabel kualitatif ini mengukur kualitas dan bersifat deskriptif dan tidak berbentuk bilangan atau tidak dapat diukur. Jadi contohnya itu seperti jenis kelamin, agama, atau warna. Yang kedua ada variabel kuantitatif. Ini yang mengukur kuantitas dan dapat diukur dalam bentuk angka. Contoh tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Nah, di kuantitatif ini ada diskrit, yaitu variabel diskrit adalah variabel yang nilainya berupa angka, hasil perhitungan, dan biasanya bilangan bulat. Artinya, nilainya tidak bisa pecahan atau desimal karena berasal dari proses menghitung, bukan mengukur. Jadi ciri-cirinya itu nilainya terbatas atau terpisah-pisah. Yang kedua berupa bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir didapat dari proses menghitung. Contohnya yaitu jumlah mobil di parkiran, jumlah anak keluarga, dan jumlah pelanggan yang datang hari ini. Dan juga ada kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya bisa berada di rentang tertentu dan diperoleh dari hasil pengukuran, bukan hitungan. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama bisa bernilai desimal, tidak harus bilangan bulat, jumlah nilainya tidak terbatas dalam suatu interval, dan yang terakhir didapat dari proses pengukur. Contohnya tinggi badan itu seperti 170 cm, 175 cm, dan 182,2 cm. Dan juga waktu tempuh seperti 2,3 detik, 2,35 detik, dan seterusnya. Lanjut ke skala pengukuran. Jadi yang pertama ada pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah cara mengklasifikasikan dan memberi angka pada suatu variabel yang menggunakan ciri atau sifat objek secara sistematis. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan data, menentukan jenis data statistik, menentukan metode analisis statistik yang tepat. Yang kedua, jenis-jenis skala pengukuran. Ini berdasarkan cara menyusun angkanya. Skala pengukuran dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi di sini ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran paling rendah yang menyusun data berdasarkan klasifikasi atau kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Ciri-cirinya, data hanya dapat dibedakan. Yang kedua, tidak memiliki urutan. Yang ketiga, tidak memiliki interval yang sama. Dan yang terakhir, tidak memiliki nol mutlak. Contoh jenis kelamin itu seperti pria, wanita, dan juga golongan darah itu A, AB, atau O. Nah, terus lanjut ada skala ordinal. Skala ordinal adalah pengukuran yang menyusun data berdasarkan urutan atau ranking. Namun jarak antar tingkatan tidak diketahui atau tidak sama. Ciri-cirinya, data dapat dibedakan, data memiliki urutan, tidak memiliki interval yang sama, tidak memiliki nol mutlak. Contohnya seperti tingkat pendidikan, itu SMA, D3, S1, S2. Yang kedua ada peringkat nilai ujian, itu juara 1, juara 2, juara 3. Dan yang ketiga ada skala sikap, itu sangat setuju, dan tidak setuju. Lanjut, ini ada skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki urutan dan jarak atau interval yang sama, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Ciri-cirinya, data dapat dibedakan, memiliki urutan, interval antar nilai sama,
Nol tidak bersifat mutlak. Contohnya seperti suhu badan, itu derajat Celcius. Lanjut ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran paling tinggi karena memiliki interval yang sama dan titik nol mutlak, sehingga memungkinkan dilakukan operasi matematika secara penuh. Ciri-cirinya yaitu data dapat dibedakan, memiliki urutan interval sama, dan memiliki nol mutlak. Contohnya itu berat badan seperti kilogram, tinggi badan seperti sentimeter, dan kadar gula darah itu miligram per dl. Nah, ini ada karakteristik skala pengukuran. Nah, di bagian skala pengukuran ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Semuanya itu dapat dibedakan. Nah, yang di urutan itu nominal itu tidak, dan ordinal, interval, rasio itu iya. Interval sama, di bagian interval sama itu nominal itu tidak, ordinal tidak. Sedangkan interval dan rasio itu intervalnya sama. Nah, di nominal, ordinal, dan interval itu nol mutlaknya itu tidak, sedangkan rasio iya. Jadi seperti itu. Lanjut ke pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, pencatatan, atau penelitian terhadap suatu objek atau fenomena yang masih memerlukan pengolahan agar dapat memberikan makna dan informasi. Data dapat berupa angka, kuantitatif, maupun kategori, kualitatif. Namun, jika semua angka disebut data, suatu angka disebut data jika memiliki konteks dan makna yang jelas. Contoh, angka 2,5 saja, bukan data atau tidak konteks. Dan waktu respon sistem itu seperti 2,5 detik, itu merupakan data, memiliki konteksnya. Jadi detik itu bisa dibilang konteksnya atau data itu. Dengan demikian, data adalah angka atau informasi yang memiliki konteks dan dapat diinterpretasikan. Yang kedua ada jenis-jenis data. Jadi data berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategori, sifat, atau deskripsi dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Data ini digunakan untuk membedakan atau mengelompokkan suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu. Misal jenis kelamin, golongan darah, tingkat kepuasan. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur. Data ini memiliki nilai numerik yang dapat diolah menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, rata-rata, dan perhitungan lainnya. Contoh jumlah pengguna, waktu respon sistem, dan jumlah transaksi. Dan juga ada data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, eksperimen, atau kuesioner. Contohnya survei kepuasan pengguna aplikasi yang dilakukan sendiri. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah tersedia. Contohnya data pengguna dari laporan perusahaan atau database pemerintah, data dari website itu seperti BPS, satu data, dan lain-lain. Jadi di sini ada statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Jadi statistika parametrik adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk data berbentuk angka. Jadi ini skalanya itu interval ataupun rasio. Dan juga biasanya mengharuskan data berdistribusi normal, sehingga sering digunakan untuk menguji rata-rata atau membandingkan dua kelompok. Misalnya, seorang peneliti menggunakan uji T untuk membandingkan rata-rata nilai dua kelas yang datanya itu berbentuk angka dan berdistribusi normal. Yang kedua, ada statistika non-parametrik. Jadi, statistika non-parametrik ini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk data berbentuk kategori, misalnya itu nominal atau ordinal, atau data numerik yang tidak berdistribusi normal, serta tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Jadi misalnya itu seorang peneliti menggunakan uji chi-square
untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan pilihan jurusan mahasiswa. Jadi, perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik itu menunjukkan bahwa statistika parametrik digunakan untuk data berbentuk angka, seperti interval atau rasio, dan biasanya mensyaratkan data berdistribusi normal serta memiliki asumsi tertentu. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk data berbentuk kategori. Ini seperti nominal atau ordinal, atau data numerik yang tidak berdistribusi normal dan tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Nah, di sini ada ukuran pemusatan. Jadi di ukuran pemusatan itu ada 3. Yang pertama itu mean, median, dan juga modus. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mean. Jadi, mean itu adalah rata-rata sebuah nilai yang khas yang dapat mewakili suatu himpunan data. Jadi, rata-rata dari suatu himpunan N, bilangan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ditunjukkan oleh dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, X sama dengan X1 plus X2 ditambah dengan nilainya tambah Xn. Ini sama dengan di per N, lalu keluarlah hasilnya seperti ini. Jadi jika bilangan-bilangan X1, X2, dan juga Xn ini masing-masing terjadi F1 dan juga F2 sampai Fn, maka nilai rata-ratanya adalah, jadi masukkan saja nilai yang ingin kita cari gitu. Nih, seperti ini contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada studi kasus. Seorang dosen ingin mengetahui rata-rata nilai ujian statistika dari 40 mahasiswa. Jadi data yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini ada datanya ya, guys. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan rata-rata atau mean nilai ujian yang ada di tabel ini. Nah, jadi cara mencarinya itu batas bawah plus batas atas. Ini rumusnya dibagi 2. Nih, interval ini sama dengan dan nilai. Kita masukkan ya. Interval itu nilai, F ini frekuensi. Lalu kita jumlahkan. Di sini ada 5 tambah 10, 15 tambah 15, 30 tambah 10, 40. Jadi jumlah dari frekuensinya itu 40. Nah, terus ini tuh menambahkan batas bawah dan juga batas atas. Jadi ditambah terus dibagi 2. Nah, itu hasilnya. Terus setelah dicari hasilnya ini kan 64,5 tuh. Ini dikali frekuensi dikali dengan XI ini yang sudah kita cari, batas bawah dan juga batas bawah plus batas atas, dan dibagi 2. Ini dikali dengan F. Ini hasilnya. Terus setelah dijumlahkan semuanya, setelah kita cari semua nilainya, lalu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita gunakan seperti rumus ini. Jadi X sama dengan, langsung aja seperti rumus ini, F kali X ini sama dengan 3280 kan, dibagi 40. Jadi hasilnya itu 82. Jadi rata-rata dari nilai ujian tersebut itu adalah 82. Nah, lanjut yang kedua ada median atau kuartil 2, yaitu besaran yang membagi data menjadi 2 kelompok yang memiliki presentasi sama besar, di mana himpunan bilangan disusun menurut urutan besarnya. Tuh, jadi seperti ini. Di sini ada contoh soal. Jadi cara penyelesaian itu kita langsung aja tulis rumus yang udah ada di keterangan ini. Di atas keterangan ini kita tulis rumusnya. Terus kita masukkan angka-angka yang ada di soal tersebut. Lalu kita jumlahkan. Kita cari nilainya. Setelah kita menemukan angka-angkanya, langsung aja kita sesuai yang ditunjukkan oleh rumusnya.
sampai menemukan hasil 8,25 seperti itu. Nah, yang ketiga ada modus. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus dapat digunakan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Dan dalam beberapa kasus, suatu data bisa memiliki lebih dari satu modus atau bahkan tidak memiliki modus jika tidak ada nilai yang berulang. Jadi rumus modus atau data berkelompok itu seperti ini. Ada di sini. Jadi ini untuk keterangannya. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Ini ada contoh soal. Tentukan kelas modus frekuensi terbesar. Terbesar adalah 12. Sehingga kelas modus adalah 80 sampai 89. Ini gunakan rumusnya. Nah, jadi kita tulis rumus, lalu masukkan angka. Setelah kita menemukan angka itu, kita jumlahkan dan juga kita cari sampai menemukan hasilnya itu 83,14. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.